Dalam 1 tahun itu, perasaan saya naik turun. Bersedih, tidak mau bertemu dengan banyak orang, bahkan rasa percaya diri saya juga sempat anjlok ya. Saya merasa bahwa saya udah nggak sama, saya sudah beda dengan Mira Syahid yang dulu gitu loh. Jadi saya saat itu hanya bisa nangis gitu kan. Kemudian saya juga kadang lebih banyak menarik diri dari lingkungan, lebih banyak berdialog dengan diri sendiri, meskipun saat itu juga ya lebih banyaknya menyalahkan keadaan. Kenapa sih saya begini? Kenapa sih Tuhan takdirkan saya dalam kondisi seperti ini gitu. Padahal saya sedang bahagia-bahagianya gitu. Saya tahu akan membawa langkah saya kemana. Akhirnya saya berpikir bahwa oke, dalam 1 tahun ini saya sudah menangis, saya sudah merasa terpuruk, saya sudah merasa insecure, semua hal-hal yang negatif saya rasakan, dan itu teramat membuat beban saya itu semakin besar. Jadi tubuh saya ini seolah berat saya bawa kemana-mana gitu loh. Dan itu yang membuat saya akhirnya sulit melangkah. Support system pertama bagi saya itu adalah keluarga, terkhusus orang tua, ayah dan ibu saya. Ketika mengetahui bahwa saya saat itu berpisah, bercerai dengan ayahnya anak-anak, saya sendiri tidak tega sebetulnya ketika melihat orang tua saya mengetahui bahwa saya perempuan bungsu satu-satunya di rumah harus mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Tapi saya di situ juga belajar dari ibu saya, khususnya dari mama saya, bahwa nggak apa-apa Neng, kalau dalam bahasa Sunda gitu kan ya, nggak apa-apa Neng, pasti semua ini sudah takdir yang terbaik dari Allah untuk kamu. Ada mama di sini, kamu nggak usah ngerasa sendiri. Kamu itu sejak kecil adalah perempuan yang kuat. Dan mama percaya bahwa kamu bisa melewati hari-harimu dengan kuat, dengan tegar. Mama di sini. Dan kalimat itu yang selalu saya simpan dalam hati ketika saya merasa sepi, saya merasa tidak berarti. Tapi saya percaya doa ibu itu kuat. Saya percaya papa saya adalah laki-laki satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan saya. Dan itu adalah kekuatan terbesar untuk saya yang harus saya pelihara, untuk saya berikan juga kepada anak-anak saya. Alhamdulillah. Terima kasih Mama, Empah. Karena Mama dan Empah, Neng bisa jauh lebih kuat melewati fase ini, dan terima kasih untuk segala kebaikan dan kesabaran yang ditanamkan ke diri saya, sehingga saya percaya bahwa anak-anak saya pun akan jauh lebih kuat dari saya. Ya, saya merasa bahwa keterpurukan itu memang tidak usah didiamkan lama-lama ya. Jadi saya percaya bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada saya itu adalah yang terbaik. Jadi saat itu juga saya meminta sekali sama Rob saya bahwa ya Allah, tolong, saya ingin bangkit dari keterpurukan saya. Saya ingin keluar dari rasa sedih saya, rasa kecewa saya, terlebih rasa marah dan segala hal-hal yang negatif. Saya meminta setiap hari, saya bersujud memohon ampun. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan saya saat itu. Dan
alhamdulillah perlahan Allah bukakan pintu, Allah berikan jalan sedikit demi sedikit yang membuat hati saya mulai berdamai dengan keadaan. Dan saya sejak saat itu memutuskan bahwa oke, saya percaya bahwa Allah itu selalu ada untuk saya, untuk setiap umatnya. Lalu kenapa saya harus merasa lemah? Dan saya mulai kembali beraktivitas, saya melakukan yoga, saya juga meneruskan aktivitas menulis saya yang sempat terhenti. Dan itu menjadi healing buat saya dalam proses untuk berdamai dengan keadaan. Jadi saya yoga juga di rumah aja, saya lakukan di rumah, saya menulis, dan akhirnya ya itu saya juga kerap ngobrol dengan teman-teman dari Single Moms Indonesia. Banyak yang bilang bahwa menjadi ibu tunggal itu sulit. Ya, saya bisa katakan sulit karena memang apa-apa saya harus lakukan sendiri. Setiap keputusan pun saya harus ambil sendiri, apalagi juga terkait dengan anak-anak, kan? Jadi saya menyadari bahwa ketika saya mulai berdamai dengan keadaan, maka saya sudah bisa kembali beraktivitas. Saya bisa melakukan banyak hal yang sebelumnya sempat tertutup oleh kesedihan saya, dan akhirnya saya kembali membuka pintu-pintu langkah saya, dan disitulah saya mulai tahu bahwa it's okay not to be okay gitu loh. Tidak apa kalau saya menjadi seorang ibu tunggal, tapi saya bisa berdaya. Saya bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa ibu tunggal itu bukan sosok yang lemah. Ibu tunggal itu bukan sosok yang terus-menerus fokus pada kesedihannya, tapi ketika mereka sudah berdamai ataupun saya sudah berdamai dalam keadaan, maka kita bisa menjadi seorang sosok atau ibu atau perempuan yang memang lebih berdaya, lebih kuat dari sebelumnya. Dan alhamdulillah saya kembali menjalankan aktivitas saya berkomunitas kembali, dan saya tidak pernah membayangkan justru saat ini malah saya berterima kasih atas kondisi saat ini, dan terima kasih karena sudah pernah ditempa dalam kehidupan saat itu, sehingga saya merasa bahwa terima kasih ya Allah, Engkau telah menguatkan saya, mendampingi kedua anak saya, dan saya bisa survive sampai saat ini dengan segala sukacita atau segala keluh kesah saya, apapun itu, tapi tidak apa, toh saya bisa menikmatinya dan menjalani kehidupan saya sekarang jauh lebih baik lagi. Banyak yang beranggapan kalau ibu tunggal itu akan melahirkan anak-anak yang broken home, katanya sih ya, atau perceraian atau perpisahan apapun itulah, saya tidak tahu. Tapi sepengalaman saya sejauh akhirnya 5 tahun ini saya menjalani peran sebagai seorang ibu tunggal, saya tentu tidak berharap dan tidak pernah menjudge anak-anak saya adalah anak-anak yang broken home, tidak. Karena mereka lahir dari rahim saya, dari kesucian, dan saya juga mengarahkan mereka, saya memperjelas ke mereka bahwa kalian ini bukan anak-anak broken home. Karena apa? Ya alhamdulillah setiap hari juga saya kerap kali bercengkrama dengan mereka, saya bisa menemani mereka, melihat perkembangan tumbuh kembang mereka meskipun saya tidak bisa full 24 jam menemani. Hingga sekarang mereka sudah mulai beranjak remaja. Kadang-kali juga kami bercanda ataupun curhat juga kami suka melakukan itu. Pokoknya mulai fokus pada anak-anak, fokus kepada keluarga, itu yang terpenting buat saya saat ini. Dan mungkin ini juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman ibu tunggal lainnya, bahwa kesedihan tidak perlu membuat kita kecewa. Kesedihan tidak perlu membuat kita memelihara pikiran-pikiran negatif, karena ada anak-anak yang justru menjadi penopang kita, yang menjadi kekuatan kita dan sumber kebahagiaan kita. Itu yang terpenting. Ya, ada beberapa hal yang saya lakukan tentunya untuk membuat saya bisa melangkah lagi, bangkit lagi dari keterpurukan saya, yaitu dengan menulis. Karena konon katanya perempuan kan lebih rentan dengan emosinya. Konon perempuan lebih banyak memendam perasaan. Dan buat saya memendam perasaan itu sangat tidak nyaman. Akhirnya saya tuangkanlah pikiran saya, perasaan saya yang saya alami itu ke dalam sebuah tulisan. Kenapa saya menulis ya? Karena satu-satunya mungkin salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan menulis. Menulis membuat saya bisa melepaskan apa yang menjadi keganjalan dalam hati saya. Menulis bisa membuat saya
refresh lagi untuk memikirkan sesuatu. Menulis juga bisa membuat saya terlepas dari pikiran-pikiran negatif, seolah ada satu tumpukan beban di dalam kepala dan hati saya, dan ketika saya tuangkan dalam sebuah tulisan, itu menjadi untayan-untayan perasaan yang akhirnya saya simpan ke dalam sebuah buku ataupun melalui blog saya. Dan selain itu juga tulisan-tulisan yang saya buat terinspirasi dari kisah-kisah teman saya. Jadi lebih kepada ya sudah, saya tuliskan pikiran saya, perasaan saya dengan harapan itu menjadi obat buat saya. Menulis itu menjadi terapi jiwa buat saya. Dan dari situlah akhirnya saya juga membuat sebuah komunitas yang bernama Kumpulan Emak Blogger. Kumpulan Emak Blogger adalah sebuah komunitas yang saya dirikan di tahun 2012 saat itu, dan memang isinya semuanya adalah perempuan. Ada yang sudah ibu-ibu, ada yang masih gadis gitu kan ya, tapi memang hampir kebanyakannya ibu-ibu. Kenapa saya buat komunitas ini? Ini lebih kepada pemikiran satu nih, memang karena saya itu inginnya mengempower perempuan kan, karena saya pernah gagal. Jadi saya berpikir bahwa perempuan harus berdaya dari segala lini gitu kan, dari segala latar belakang gitu. Dan stigma-stigma lain, emak-emak yang kadang ya emak-emak dasteran di dapur, sumur, kasur dan lain-lain yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di sini juga dengan komunitas emak blogger ini saya berharap bahwa kita bisa sama-sama berdaya dalam bidang blog, terkhusus dalam menulis gitu loh. Jadi kegiatan kami juga banyak, ada kegiatan arisan ilmu yang memang memberdayakan wawasan-wawasan terhadap membernya. Dan karena ini sekarang pandemi, tentunya kegiatannya juga beralih kepada kegiatan daring. Ada kelas-kelas KEB belajar, ada di IG Live, kemudian di Twitter, semua masih kami maksimalkan untuk terus memberikan edukasi, literasi kepada teman-teman di Emak Blogger itu sendiri. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah 3.000 lebih member di seluruh Indonesia, dan mereka semua produktif menulis, terkhusus di blognya masing-masing. Dan KEB sendiri tentunya berharap bahwa kita semua bisa menjadi agent of change di lingkungan kita masing-masing dalam menggiatkan literasi digital. Nah, karena visi misi kita sudah jauh ke depan seperti itu, di tahun 2017 kami bertemulah dengan sebuah gerakan nasional literasi digital atau siberkreasi. Nah, disitulah akhirnya saya sendiri pun banyak belajar mengenai literasi digital, dan kemudian turunannya untuk diteruskan kepada komunitas saya. Tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya ketika saya memutuskan untuk kembali berdaya, bangkit dari keterpurukan, dan mulai memaksimalkan aktivitas di komunitas saya, dan kemudian di siberkreasi, dari situlah akhirnya mendatangkan pengalaman-pengalaman baru di kehidupan saya. Tidak hanya bertemu dengan orang-orang baru ataupun teman-teman baru, tapi aktivitas ini juga yang membawa saya pada pengalaman menjelajah Indonesia. Dan Masya Allah, itu kadang kalau saya membayangkan itu begini cara Allah menjawab kesabaran, beginilah mungkin cara Allah menuntun langkah saya ketika saya mulai menerima kondisi ini gitu. Jadi saya bisa berbagi tentang literasi digital, tentang blog, menulis, konten kreatif dan lain halnya melalui KEB dan juga siberkreasi, dan ke berbagai kota di Indonesia, dari Aceh sampai Merauke alhamdulillah. Dan ini kalau saya bayangkan, Masya Allah, udah pokoknya tidak ada lagi syukur yang harus saya ukur-ukur, karena memang setiap langkah itu bukan fokus untuk menjadikan saya lelah, tapi menjadikan saya untuk lebih berdaya dan kuat. Kehidupan memang kerap kali menawarkan harapan dan impian yang begitu besar. Namun saya juga meyakini bahwa kehidupan bisa menawarkan ujian yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali. Saya pernah gagal, atau mungkin juga teman-teman mengalami kegagalan dengan versi yang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa it's okay not to be okay. Yang penting kita fokus untuk melangkah, yang penting kita fokus untuk memperbaiki diri, karena berbenah tak pernah salah. Jadi mari kita terus melangkah, mari kita berdamai dengan keadaan, present moment, dan selalu mensyukuri apa-apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Takdir apapun yang datang dalam kehidupan kita, insya Allah itu adalah takdir terbaik yang diberikannya kepada kita. Selama kita meyakini bahwa Allah bersama kita, Tuhan bersama kita, maka yakini pula lah bahwa kita tidak akan melemah. Justru semakin kita diberikan ujian, insya Allah kita semakin kuat, kita semakin tangguh, dan kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat lagi ke depannya. Jangan menyerah, karena hidup akan selalu menawarkan impian dan harapan. Hari ini adalah hal yang harus kita damaikan, maka esok, lusa, dan kedepannya adalah harapan yang harus kita pegang. Tetaplah menjadi diri sendiri, jangan lupa bersyukur.